Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Peringatan keras. Kok bisa seperti ini? Begini pesan Erick Thohir untuk Bagot dan pemain timnas Indonesia yang setengah hati bela merah putih. Strategi cerdik STY. Ini alasan Sintayong acak nomor pemain timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Belum bisa main untuk timnas Indonesia, Calvin Verdonk dapat dukungan dari tim Belanda. Striker diaspora timnas Indonesia U16 sampai kagum gaya melatih Nova Arianto. Peluang besar bisa juara Piala AFF U16 2024. Lihat kegacoran laga uji coba. Tak bisa main bela timnas Indonesia, Calvin Verdonk terlihat menyaksikan di tribune VIP. Kelas nih, mainnya semakin tenang dan matang. Masuk man of the match timnas Indonesia versus Tanzania bisa dibilang Rizky Ridho. Kenapa begitu? Laga uji coba Indonesia ditahan Tanzania. Marcelino sebut chemistry perlu dibenahi. Hasil uji coba timnas Indonesia dengan Tanzania. Aksi duel timnas Indonesia versus Tanzania berakhir tanpa gol. Jelang laga yang sengit, timnas Irak sudah mendarat di Jakarta siap ladeni timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans supporter wanita kembali penuhi tribun walaupun laga uji coba gegana pemain satu ini. Reaksi gila para supporter perempuan timnas Indonesia ketika Nathan Chu Aon berlatih jelang laga kontra Tanzania. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras pada Elkan Bagot dan siapapun yang setengah hati membela timnas Indonesia. Erick Thohir baru saja menonton uji coba timnas Indonesia yang bermain imbang 0-0 kontra timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Minggu 2 Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak memanggil Bagot untuk grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Tanzania yang menjadi bagian dari persiapan melawan Irak dan Filipina. Saya selalu bilang bahwa timnas Indonesia harus mempunyai 2 kali 11 pemain senior. Jadi harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir berkaca dari taktik Sintayong yang memainkan hampir seluruh pemain timnas Indonesia kecuali Nadeo Argawinata ketika berhadapan dengan Tanzania. Seperti pada partai uji coba ini, kita lihat pergantian pemain ketiga, permainan timnas Indonesia tidak turun. Saya rasa sama, imbuh Erick Thohir. Sebenarnya tanpa Bagot, lini belakang timnas Indonesia tetap menumpuk. Mulai dari Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Itzes, hingga Muhammad Ferrari. Sekarang ada Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Ferrari, dan Jordi Amat. Bahkan Chu Aon dan Sandy Walsh bisa bermain sebagai bek. Cukup tebal, ucap Erick Thohir. Erick Thohir kemudian meminta semua pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal. Jika tidak, maka pemain itu harus siap-siap ditinggal karena masih ada pemain lain yang siap membela timnas Indonesia. Jadi, tentu saya mengharapkan ada persaingan pemain. Saya berharap semua pemain harus serius. Ini buat semua, bukan hanya Bagot. Pemain yang setengah-setengah membela timnas Indonesia. Mungkin prefer atau dia memilih dengan yang lain. Kami juga tidak mau memaksa. Tapi timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini, kalau tidak mau bermain kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih, terang Erick Thohir.
Para pemain timnas Indonesia mengenakan nomor berbeda saat beruji coba lawan Tanzania. Pelatih Garuda Sintayong mengungkap alasannya mengacak nomor pemain. Mayoritas pemain Indonesia memakai nomor yang tidak biasa mereka kenakan saat jumpa Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Misalnya Rizky Ridho yang biasanya memakai nomor 3, kali ini mengenakan nomor 5. Memang sengaja dilakukan seperti itu agar lawan tidak gampang untuk menganalisis kami seperti itu, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin lawan bisa menganalisis timnya dengan mudah. Sebab Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Saat ini Irak sudah berada di Jakarta setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu siang. Irak bisa dengan mudah menyaksikan laga ini secara langsung maupun via tayangan langsung ataupun rekaman pertandingan. Adapun Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027. Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina kandang dan Irak tandang. Indonesia akan mengamankan posisi runner-up jika bisa mengamankan 3 poin dari laga kontra Irak dan Filipina. Sementara posisi puncak ditempati Irak dengan raihan 12 poin berkat menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Irak sudah memastikan lolos dan butuh 2 poin tambahan untuk mengamankan posisi puncak. Debut Calvin Verdonk di timnas Indonesia harus menunggu waktu. Verdonk sebenarnya sudah bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Kesempatan ini akan dimanfaatkan agar dia bisa segera beradaptasi dengan tim. Namun dia dipastikan tidak bisa bermain pada laga uji coba antara Indonesia melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni. Tim asal Belanda NEC Nijmegen memberikan dukungan kepada Calvin Verdonk, terutama agar pemain mereka tersebut bisa segera menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan. Calvin Verdonk telah terpilih untuk tim nasional Indonesia. Verdonk sedang dalam proses pewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Verdonk sendiri sudah membela tim yang berlaga di Liga Belanda tersebut sejak tahun 2022 lalu. Musim ini dia sudah bermain pada 33 pertandingan dan menjadi salah satu pemain reguler. Menariknya dia masuk dalam daftar incaran AZ Alkmaar untuk musim depan. Sementara itu, Sintayong sempat buka suara terkait masalah ini. Dia menjelaskan bahwa Verdonk tidak bisa bermain karena tidak memiliki paspor. Meski merupakan laga uji coba, syarat tersebut harus mereka hormati dengan baik. Calvin tidak bisa bermain karena belum dapat paspor Indonesia, kata Sintayong. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa proses naturalisasi Verdonk sedang dikebut. Selain Verdonk, ada Jens Raven yang sedang dalam proses. Jens saat ini sedang berada di pemusatan latihan bersama timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Toulon Cup 2024. Paling cepat kedua pemain ini bisa tersedia untuk melawan Filipina pada 11 Juni nanti. Kita usahakan kalau tidak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, kata Dito Aryo Tejo, agar cepat bisa ikut laga kontra Irak dan Filipina. Pemain diaspora timnas Indonesia U16 Matthew Kohmke merasa kagum dengan gaya melatih Nova Arianto selama mengikuti pemusatan latihan TC menjelang Piala AFF U16 2024. Matthew Kohmke menjadi salah satu pemain abroad yang bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U16. Selain itu ada pula gelandang yang tengah menimba ilmu di Perancis bersama PSG International Diego Sinathrya. Matthew Kohmke mengaku sangat menikmati dengan gaya bermain yang diterapkan Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Menurutnya, Nova menerapkan skema sirkulasi bola yang cepat lewat operan-operan pendek. Saya sangat menyukai gaya melatih Coach Nova Arianto. Saya juga sangat menikmati bagaimana dia menginginkan kami untuk bisa bermain dengan cepat.
ujar Matthew Kohnke. Menurut pemain yang menimba ilmu di Spanyol bersama Captiva Sports Academy itu, Nova Arianto menginstruksikan setiap pemain timnas Indonesia U16 untuk bisa fleksibel dalam mengisi ruang-ruang kosong di atas lapangan. Sehingga setiap pemain tak hanya terpaku di posisinya masing-masing. Mereka cair dalam bergerak untuk mengeksploitasi area yang lowong saat membongkar pertahanan lawan. Semua pemain harus mampu berpindah posisi dengan cepat. Jadi, saya tidak hanya bermain sebagai starter, tetapi juga harus mampu mengisi area sayap hingga turun ke lini tengah. Jadi, semuanya seperti punya koneksi ketika bermain. Pemain yang punya darah campuran Indonesia, Kanada itu optimistis jika timnas Indonesia U16 mampu menjuarai Piala AFF U16 2024. Syaratnya, semua pemain harus punya hasrat yang sama. Tak hanya itu, Matthew juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus menjalankan setiap instruksi yang diberikan pelatih. Ini menjadi kunci penting untuk mengatasi perlawanan para pesaingnya. Tentu saja, ambisi saya untuk memenangkan semua laga di Piala AFF U16 2024. Saya rasa jika semuanya punya mindset yang sama dan menjalankan taktik yang diberikan Coach Nova, pasti kami bisa juara. Berdasarkan hasil undian Piala AFF U16 2024 yang berlangsung pada Kamis 30 Mei 2024, Timnas Indonesia U16 yang bertindak sebagai tuan rumah bakal tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, grup B diisi oleh Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Adapun 4 peserta lainnya yakni Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Australia akan bergabung di grup C. Calvin Verdonk dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania. Ia terlihat menikmati pertandingan di tribune VIP. Seperti diketahui, timnas Indonesia melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Dalam pertandingan ini, Calvin Verdonk dipastikan tak bisa membela tim Merah Putih. Hal ini karena pemain NEC Nijmegen masih belum memiliki paspor Indonesia. Proses naturalisasi Verdonk baru akan dibahas di DPR RI pada Senin 3 Juni 2024. Walaupun naturalisasinya baru akan dimulai, tetapi Calvin Verdonk diketahui sudah mulai ikut latihan. Verdonk pertama kali mengikuti latihan bersama timnas Indonesia pada Jumat 31 Mei 2024. Namun ia memang belum bisa bermain bersama tim Merah Putih karena belum punya paspor Indonesia. Untuk itu, dalam pertandingan melawan Tanzania ini, alih-alih berdiam diri di hotel, Calvin Verdonk terlihat menonton pertandingan timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut hadir di stadion dan duduk di tribune VIP. Pemain keturunan Aceh itu duduk bersama putra dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Calvin Verdonk terlihat duduk dan berbincang dengan Mahendra Aghan Thohir. Verdonk sendiri terlihat memakai baju merah dan akan memakai baju biru. Sekedar informasi, pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Tanzania ini sebagai persiapan melawan Irak dan Filipina. Tim Merah Putih akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan kontra Filipina pada 11 Juni mendatang. Walaupun begitu, Verdonk pun tak akan bisa membela tim Merah Putih di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga saja dipercepat proses naturalisasinya agar bisa gabung timnas Garuda. Rizky Ridho pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match timnas Indonesia versus Tanzania. Pertemuan kedua tim dalam laga uji coba internasional Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta. Pertandingan ini disebut pertandingan latihan, kesempatan untuk skuad Sintayong memanaskan mesin jelang menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai prediksi, pertandingan ini digunakan untuk mengukur kondisi dan kinerja para pemain. Total 21 pemain timnas Indonesia turun bergantian menghadapi Tanzania yang jelas bukan lawan enteng. Tom Haye dan timnya.
Sudah bermain ofensif, sayangnya tidak ada gol dalam 90 menit duel sengit di lapangan. Timnas Indonesia lebih dominan, namun kesulitan menuntaskan peluang di muka gawang lawan. Skor imbang 0-0 tidak berarti apapun bagi kedua tim. Laga ini tidak termasuk kalender resmi FIFA. Rizky Ridho turun sebagai bek tengah kiri di laga ini dan dia menunjukkan performa kelas top. Permainan Ridho solid secara defensif, juga sesekali tampil berani secara ofensif. Bek 22 tahun ini menunjukkan kedewasaan di lapangan. Ridho harus bekerja sama dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh di lini belakang dan berhasil main apik. Kombinasi Ridho dengan Shaina Patinama di sisi kiri permainan timnas juga sangat baik. Dia memilih waktu yang sangat baik untuk sesekali naik menyerang. Ridho pun beberapa kali membuat tackle dan intercept penting untuk menghentikan serangan balik lawan. Performa Rizky Ridho di laga ini solid. Timnas Indonesia dapat sejumlah catatan usai ditahan Tanzania 0-0 pada laga uji coba. Marcelino Ferdinand menyebut salah satu yang perlu dibenahi chemistry. Timnas Indonesia ditahan Tanzania 0-0 pada laga uji coba di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Hasil imbang ini meninggalkan beberapa catatan buat Indonesia. Catatan ini penting untuk evaluasi mengingat Indonesia sudah ditunggu dua laga penting babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Kekurangan di berbagai lini perlu menjadi perhatian agar bisa meraih hasil maksimal kontra Irak dan Filipina. Marcelino merasa bahwa koneksi antar pemain menjadi satu hal yang paling perlu diperbaiki. Memang beberapa pemain ada yang baru selesai liga, ada yang sudah stop lama karena musimnya sudah selesai. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim, kata Marcelino. Soal komunikasi antar pemain, sedang kami coba benahi. Karena setiap pemain pasti beda-beda. Dari klub beda-beda arahan dari pelatihnya, apalagi di klub dan timnas juga berbeda. Maka dari itu Marcelino pun merasa laga kontra Tanzania sangat penting buat timnya. Berbagai kekurangan yang perlu dibenahi pun menjadi diketahui setelah laga. Memang Tanzania juga bermain sangat kokoh di pertahanan. Kami harap laga ini bisa jadi pengalaman berharga buat laga selanjutnya. Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Indonesia akan mengamankan posisi runner-up jika bisa mengamankan 3 poin dari laga kontra Irak dan Filipina. Sementara posisi puncak ditempati Irak dengan torehan 12 poin berkat menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Irak sudah memastikan lolos dan butuh 2 poin tambahan untuk mengamankan posisi puncak. Timnas Indonesia ditahan imbang tanpa gol dalam laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia langsung menerapkan taktik pressing ketat saat Tanzania membangun serangan di wilayah sendiri. Pada menit kelima, Tanzania menciptakan peluang berbahaya melalui tembakan dari Morice Michael Abraham. Beruntung tembakannya masih mudah ditangkap oleh Hernando Ari. Timnas Indonesia membalas semenit kemudian berawal dari umpan silang Asnawi di sisi kanan, Shaina Patinama datang dari belakang menanduk bola ke gawang Tanzania. Timnas Indonesia mendapatkan peluang berbahaya lagi melalui tembakan Tom Haye memanfaatkan umpan mendatar dari Asnawi Mangkualam. Sayang tembakan Tom Haye masih terlalu lemah dan mudah diamankan oleh Elai Salim Juma. Tanzania hampir membuka keunggulan lewat tandukan Waziri Muhudi Rashid Salim pada menit ke-22. Beruntung arah bola masih menyamping dari gawang yang dikawal oleh Hernando Ari. Semenit kemudian, Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan jarak jauh Waziri Muhudi Rashid Salim. Skor masih 0-0 untuk kedua tim. Peluang terbaik untuk Timnas Indonesia datang pada menit ke-25 melalui sontekan Rafael Struijk. Sayang sontekannya gagal menaklukkan kiper Tanzania.
Tom Haye mendapatkan peluang berbahaya dari tendangan bebas jarak dekat, sayang tembakannya masih menyamping dari gawang. Peluang tersebut sekaligus menutup jalannya babak pertama dengan skor 0-0. Timnas Indonesia memasukkan 4 nama baru pada babak kedua. Tempo pertandingan langsung naik dan kedua tim saling jual beli serangan sejak awal. Adi Satrio melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-55 atas tembakan dari Wasiri Muhidi Rashid Salim. Tanzania mendapatkan peluang melalui tandukan dari pemain pengganti Ben Anthony Starkiel pada menit ke-65, beruntung masih bisa diselamatkan oleh Adi Satrio. Peluang terbaik Timnas Indonesia datang dari sontekan Egy Maulana Fikri usai menerima umpan dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-71, tetapi upaya pemain Dewa United tersebut digagalkan oleh tiang gawang. Malik Rizaldi mendapatkan kesempatan debut bersama Timnas Indonesia saat masuk menggantikan Marcelino Ferdinand pada menit ke-78. Justin Hubner yang baru masuk hampir membuahkan gol melalui tembakan dari sisi kiri, tetapi upayanya bisa digagalkan oleh pemain belakang Tanzania. Dimas Derajat menebar ancaman melalui tandukan dari skema set piece pada menit ke-88, tetapi bolanya masih bisa dimentahkan oleh Yona Amos Jufrey. Tidak ada gol di sisa waktu, skor imbang tanpa gol menutup jalannya pertandingan seru antara Timnas Indonesia versus Tanzania. Usai laga ini, Timnas Indonesia langsung bersiap untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Irak pada 6 Juni 2024. Skuad Timnas Irak sudah mendarat di Jakarta pada hari Minggu 2 Juni 2024 jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak bakal menantang tuan rumah Timnas Indonesia dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2024. 5 hari berselang, Irak bakal kembali ke tanah airnya. Mereka akan menjamu Timnas Vietnam dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra International Stadium Basra. Irak tanpa pemusatan latihan maupun uji coba untuk 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Maklum, tim berjulukan Lions of Mesopotamia itu telah lolos ke putaran ketiga. Skuad asuhan Jesus Casas tiba di Jakarta pada Minggu siang. Mereka langsung beristirahat. Sebelumnya pada pertengahan Mei 2024, IFA telah mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk mempersiapkan dan memastikan pelayanan kepada Ali Jasim DKK, mulai dari hotel, makanan, hingga lapangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Irak di Indonesia guna menghindari masalah administratif yang mungkin terjadi selama keberadaan di Indonesia. Sumber tersebut menyebutkan delegasi Irak telah memilih hotel. Hotel itu sangat dekat dengan tempat latihan dan stadion untuk menghindari keterlambatan atau hal lain yang bisa menyebabkan kelelahan. IFA juga akan mengirim koki khusus untuk menyediakan makanan bagi para pemain, ofisial, dan tim pelatih. Hal ini penting karena jenis makanan Asia Timur mungkin tidak sesuai dengan selera para pemain. Sehingga IFA memperhitungkan hal ini untuk memastikan kenyamanan Irak selama berada di Indonesia. Delegasi juga telah memeriksa stadion dan memastikan bahwa lapangan tersebut menggunakan rumput alami, bukan sintetis. Hal ini membuat para pemain Irak senang mengingat mereka menghadapi kesulitan saat bermain di lapangan sintetis dalam pertandingan sebelumnya melawan timnas Filipina yang mempengaruhi performa tim. Para pemain Timnas Indonesia langsung disambut dengan teriakan para cegil dan supporter Garuda saat hendak memasuki lapangan dalam sesi latihan jelang laga kontra Tanzania. Timnas Indonesia dalam hitungan menit akan melakoni laga uji coba menghadapi Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Momen menarik terjadi saat para pemain Timnas Indonesia hendak memasuki lapangan. Para punggawa Garuda itu nampak langsung disambut meriah oleh supporter, terutama para cegil dari arah tribun. Para supporter khususnya kaum Hawa langsung menyambut dengan teriakan histeris, bahkan tak jarang dari mereka yang meneriakan nama para pemain Timnas Indonesia.
Nama Nathan Chuaon menjadi salah satu pemain yang paling sering diteriakan para supporter saat sedang melakukan sesi pemanasan. Kemudian, terdengar juga sayup-sayup nama Shin Tae-yong yang dikumandangkan para supporter dari arah tribun. Hal tersebut berbanding terbalik saat para punggawa Tanzania memasuki lapangan yang terkesan sepi dan tidak digubris oleh para supporter. Di lain sisi, laga ini memiliki tujuan sebagai tahap persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Pada awalnya laga ini sempat masuk dalam kalender FIFA Matchday, namun pada akhirnya berubah menjadi pertandingan training match. Alhasil, apapun hasil dalam pertandingan sore, nanti itu tidak akan merubah poin FIFA kedua kesebelasan.